Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang batik. Saya sendiri menjelaskan tentang pengertian batik. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, ambatik, dari kata amba, yang berarti lebar, luas, kain. Dan titik, yang berarti titik atau matik. Kata kerja dalam bahasa Jawa berarti membuat titik. Dan kemudian berkembang menjadi istilah batik, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Menurut KBBI, adalah corak atau gambar pada kain yang cara pembuatannya secara khusus dan meneraka malam panas, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Oleh karena itu, membatik adalah sebuah corak yang ada dalam kain. Dalam hal ini juga bisa dikatakan bahwa batik bukan hanya corak, melainkan sebuah gambaran yang memiliki sebuah kisah atau sebuah cerita yang ada di dalamnya. Jadi itu sedikit pengertian tentang batik, yang akan dilanjutkan tentang sejarah batik di Indonesia dan langkah-langkah batik membuat batik yang akan diterangkan oleh teman-teman saya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfatur Rohmah NIM T 2017-4078. Hari ini kelompok kami akan membahas seputar batik yang ada di Indonesia. Berbicara seputar batik, tentu tidak akan lepas dari sejarah batik itu sendiri. Batik itu sendiri awalnya berkembang dari zaman Kerajaan Majapahit, kemudian Kerajaan Solo, dan Kerajaan di Yogyakarta. Batik itu sendiri adalah seni melukis di atas kain. Nah, yang mana bahan-bahannya terbuat dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia. Contohnya seperti mengkudu dan lain sebagainya. Kainnya itu sendiri asli ditenun kalau zaman dulu. Yang memakai batik itu adalah dari raja, permaisuri, anggota keluarga raja, dan para pengikut raja. Lama-kelamaan kan pengikut kerajaan itu bukan hanya dari anggota keraton. Mereka membawa kesenian itu ke daerah mereka masing-masing. Dibuatlah, dipakai di sana. Akhirnya dicontoh oleh masyarakat sekitar dan masyarakat sebelah, desa sebelah, intinya seperti itu. Dari situlah akhirnya batik lama-kelamaan dikenal oleh orang-orang sekitar dan kemudian menjadi pekerjaan sampingan ibu rumah tangga selama ada di rumah. Membatik itu sendiri yang awalnya menjadi pakaian kerajaan akhirnya menjadi pakaian seluruh orang Indonesia, khususnya orang Jawa, karena memang batik asalnya dari Pulau Jawa. Kemudian batik itu sendiri muncul pada sekitar akhir abad ke-18, 19 hingga ke abad 20. Dari situlah akhirnya batik berkembang, akhirnya ada yang namanya batik cap. Batik cap itu ada sekitar tahun 1920 setelah Perang Dunia ke-1. Dari situlah batik terus berkembang hingga saat ini. Demikian seputar tentang batik, sejarah batik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himatul Uliah, NIM T 2017-4067. Di sini saya akan menerangkan tentang alat dan bahan serta langkah-langkah dalam pembuatan kain batik dari pelepah pisang. Untuk alat dan bahan yang pertama yaitu pelepah pisang, yang kedua kain mori berukuran 30 cm x 30 cm, yang ketiga yaitu pewarna makanan atau pewarna kain, yang keempat mangkok, yang kelima air, dan yang terakhir yaitu pisau atau cutter untuk memotong pelepah pisang. Untuk langkah yang pertama yaitu potong pelepah pisang menjadi beberapa bagian sama panjang untuk digunakan sebagai alat cap dalam pembuatan kain dari pelepah pisang ini. Langkah yang kedua yaitu larutkan pewarna di dalam mangkok berisi air yang akan digunakan sebagai warna motif batik. Yang ketiga, hemparkan kain mori berukuran 30 cm x 30 cm. Yang selanjutnya, ambil potongan pelepah daun pisang, kemudian celupkan kepada mangkok yang berisi pewarna.
Lalu mulai aplikasikan kepada kain dengan mencapkan pelepah daun pisang sedikit demi sedikit sampai membentuk suatu motif, misalnya bunga. Setelah motif inti selesai, kita bisa memberikan hiasan-hiasan di samping motif atau di pinggir-pinggir kain agar kain terlihat lebih menarik. Langkah yang selanjutnya yaitu angin-anginkan kain agar cat mengering dan kemudian kain siap digunakan sebagai hiasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktikkan cara membuat batik dengan menggunakan pelepah pisang. Nah, ini dengan menggunakan teknik seperti mengecat. Langsung saja, ini alat dan bahannya yaitu ada kain mori yang sudah saya potong. Ini ukuran 30 x 30 cm atau bisa dengan keinginan teman-teman sendiri. Kemudian ada ini pelepah pisang yang akan kita gunakan nanti. Ada pisau yang akan digunakan untuk memotong. Kemudian ada mangkok, dan ini sudah saya isi dengan pewarna kain yang sudah saya campur dengan air. Ini saya menggunakan pewarna kain atau biasa disebut dengan lantek. Langsung saja caranya. Ini tadi sebelum saya potong, saya sudah membuat garis-garis seperti ini, kotak-kotak, agar nanti hasil mengecatnya bisa rapi sesuai dengan pola. Langsung saja kita masukkan pelepah pisangnya ke dalam pewarna kain. Kita harus berhati-hati agar tidak terlalu tebal dalam menggunakan pewarna ini. Kita coba dulu di kain yang lain. Kita coba praktekkan di sini. Pelan-pelan agar pewarnanya meresap ke dalam kain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba lagi. Pelan-pelan, jangan terlalu banyak pewarnanya. Halo. Kita masukkan lagi. Kita harus berhati-hati ya agar pewarnanya tidak terlalu banyak, teman-teman. Ini juga menguji ketelitian, ketelatenan, juga kesabaran. Jadi kuncinya dalam membatik juga harus bersabar. Nah, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Kita ulangi semuanya hingga semuanya terpenuhi. Kita coba lagi di sini. Sampai nanti. Halo. Nah, teman-teman, ini polanya sudah selesai saya buat. Kita angin-anginkan sejenak biar agak kering. Nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang rapi di sana sini karena saya juga masih belajar membuat polanya. Baik teman-teman, itu saja video cara membatik dengan menggunakan pelepah pisang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan tentang batik. Mungkin jika ada salah kata dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.